Shalom, perkenalkan nama saya Septian Danari. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, program studi pendidikan agama Kristen. Pembuatan video ini sebagai tugas dari mata kuliah homiletika. Bapak Ibu, saudara-saudara, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Begitu luar biasa kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami semua. Engkau telah memberkati kami dalam setiap aktivitas kehidupan kami. Karena Allah kami kerjaan surga, kami akan membaca, mendengarkan dan merenungkan firman. Tuhan berkati kami, berikan kami kekuatan serta hikmat, terlebih kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini. Semoga firman-Mu yang akan hamba-Mu sampaikan dapat tersampaikan dengan baik. Inilah doa kami di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, pembacaan kita terdapat di dalam 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang bergumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku yang dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Dan pembacaan yang kedua terambil dari Roma pasal 5 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita yang hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam berpengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.
Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Baik, Shalom, selamat kita mengali lan atu naku sekarang ke puang atau mempata, dan ini suatu anugerah besar bagi saya yang diberikan oleh Tuhan sehingga pada saat ini kita masih diberikan kekuatan serta kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Sebelum saya melanjutkan renungan ini, saya ingin mengajukan pertanyaan. Adakah di antara Bapak Ibu atau teman-teman sekalian yang pernah dendam atau sengkian bang? Dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu sekalian, kita sering menampakkan kasih. Entah itu dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu sekalian, entah itu kepada suami, entah itu kepada istri, atau kepada orang lain, melalui ucapan dan sebagainya. Jangan kita berbicara tentang kasih tanpa pengampunan, karena dua hal ini tidak dapat dipisahkan. Jika katanya orang punya kasih namun memiliki kepahitan hati, maka orang itu tidak memiliki kasih. Demikian orang-orang yang mengaku punya kasih tetapi sebenarnya tidak mempunyai kasih. Dan katanya ada orang yang bisa mengampuni tapi tidak punya kasih, itu berarti munafik kalimatnya. Jika ada kasih, harus ada pengampunan. Dan jika ada pengampunan Bapak Ibu Saudara sekalian, maka seharusnya ada kasih. Jadi tema kita pada saat ini yaitu kasih dan pengampunan, yang artinya ada kasih, ada pengampunan. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian yang sama dikasihi dalam Tuhan, kita harus memahami bahwa betapa pentingnya kasih itu. Di dalam pembacaan kita diceritakan bahwa Paulus memberikan teguran kepada orang-orang yang ada di Korintus. Mereka adalah jemaat yang mendapatkan karunia dari Tuhan, tetapi justru Korintus menjadi jemaat yang bermasalah, baik itu masalah doktrin, kurangnya moralitas, dan sebagainya. Di tengah-tengah situasi yang kacau itu, Rasul Paulus memberikan pengajarannya tentang penggunaan karunia dan pentingnya karunia Roh Kudus, sehingga tidak mereka salah gunakan. Setelah dia memberikan pengajarannya, kemudian Rasul Paulus ini menekankan bahwa yang paling penting dari semuanya ialah kasih. Di dalam pembacaan kita dalam ayat yang ke-13,
Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, di dalam pembacaan kita dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Wah, ini sangat luar biasa. Seandainya ada manusia seperti ini, semua bahasa bisa, dan bahasa malaikat pun mereka bisa. Ini manusia yang luar biasa. Dan yang berikutnya, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Ini luar biasa sekali ketika manusia memiliki semua pengetahuan. Seandainya manusia seperti ini, bisa jadi Google dikalahkan kalau memiliki semua pengetahuan. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, itu tidak ada faedahnya. Sekalipun mempunyai iman yang sempurna untuk bisa memindahkan gunung, wah ini luar biasa sekali. Bayangkan betapa besarnya iman itu ketika kita bisa, artinya bahwa iman ini lebih besar daripada gunung ketika kita bisa memindahkan gunung. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, semuanya hanya sesuatu yang hampa jika tidak mempunyai kasih, seperti dalam pembacaan kita. Maka semua tidaklah ada gunanya, tidak ada faedahnya. Moira anta manarang, moira anta sugimu, moira anta kalaabian teme barang apa dio nakaleta. Kita pak kaborok lampenanta tak gaina tumintuna iya to, kita pak kaborok dio kaleta. Mungkin Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian bertanya, kasih itu seperti apa? Atau ya tu pak kaborok umbara tong rasusi di kandena makatu atau diiruk nakal. Jelas sekali di dalam pembacaan kita bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi jelas sekali Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bahwa kasih itu seperti air apa. Nah, saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh pendeta kemarin waktu saya mengikuti ibadah di gereja, bahwa jika kita melihat video-video yang ada di YouTube, ada video seorang kakek dan nenek yang dalam masa tua mereka tetap menampakkan kasih. Tonton bang ya si Pak Kaboro, mereka saling sop-sopan ketika mereka makan, mereka saling bercanda, si popetawa duka bang ya, si kalidik nawalannya metawa sudah doi. Jadi itu adalah kasih yang luar biasa, meskipun mereka sudah tua tetapi mereka tetap menampakkan kasih menalan kematuan tentang mampu si Pak Kaboro. Ya moto Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hendaklah kita menampakkan kasih dalam setiap kehidupan kita, entah kepada orang tua, saudara, atau orang lain. Kasih ialah kasih sesuai dalam ayat 4-7 pembacaan kita. Jadi tangia kasih sengkean,
tangnya duka kasih irisan, sia tangnya duka kasih bomberan, sia apa siapa tuh kasih. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita harus menyadari bahwa karena kasih Allah manusia diampuni dalam Roma pasal 5 ayat pertama hingga ayat yang ke-11. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, ada 4 jenis kasih. Ada kasih storge, yaitu kasih terhadap keluarga. Ada kasih filia, yaitu kasih kepada saudara. Ada kasih eros, yaitu kasih kepada pasangan. Dan kasih yang terakhir ialah kasih agape, yaitu kasih Allah kepada manusia. Keempat kasih tersebut yang paling besar adalah kasih agape, yaitu kasih Allah kepada manusia yang dinyatakan lewat Yesus Kristus. Jadi kasih Allah dinyatakan melalui kematian Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, Alkitab berbicara dengan tegas bahwa kalau kita membaca pada ayatnya yang ke-8, tidak engkau pun minta pengampunan, kasih Allah sudah terjadi. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jadi ketika kita pun tidak minta, Allah akan menyatakan kasih-Nya. Sekalipun kita jatuh dalam dosa, Allah tetap mengasihi Bapak Ibu saudara-saudara dan saya. Allah telah menyatakan kasih-Nya melalui Yesus Kristus. Sangat jelas sekali dalam Yohanes 3 ayat 16. Kasih Allah tersebut mendatangkan pengampunan melalui suatu kematian di kayu salib. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, tidak ada lagi alasan bagi kita semua, bagi Bapak Ibu serta saudara-saudara, untuk tidak mengasihi, karena Allah lebih duluan mengasihi kita. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, orang yang memiliki kasih yang tulus akan dibuktikan melalui perilaku di dalam kehidupan mereka. Akan berbeda dengan orang yang hanya mengatakan kasih, namun tidak dibuktikan dengan perilaku kepada sesama. Karena kita telah dikasihi Allah melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, maka mari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Tentang kisi pakaboro, tentang kisi alamase, lakamintu baranta.